Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu yang berjudul pembenihan kelapa sawit. Pembenihan kelapa sawit merupakan salah satu tahap awal yang sangat penting dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Berikut penjelasan terkait dengan proses pembenihan, seleksi benih, dan penanganan benih kelapa sawit. Yang pertama yaitu proses pembenihan. Pembenihan kelapa sawit dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pemilihan pohon induk. Pohon induk yang dipilih harus memiliki kualitas genetik unggul, seperti produktivitas tinggi, tahan penyakit, dan memiliki umur produktif yang panjang. Penyerbukan dilakukan secara buatan untuk memastikan kualitas benih yang dihasilkan. Serbuk sari diambil dari pohon induk jantan unggul dan diserbukkan pada bunga betina dari pohon induk betina. Panen buah kelapa sawit yang digunakan untuk benih dipanen saat sudah matang, biasanya sekitar 5-6 bulan setelah penyerbukan. Ekstraksi biji. Setelah buah matang, dipanen, daging buah dihilangkan untuk mendapatkan bijinya. Tahap yang kedua yaitu seleksi benih. Seleksi benih merupakan tahap penting untuk memastikan hanya benih berkualitas tinggi yang ditanam. Proses seleksi ini mencakup uji daya kecambah. Benih diuji kemampuannya untuk berkecambah dengan cara direndam dalam air dan dipantau pertumbuhannya. Pengamatan fisik. Benih yang baik harus memiliki ukuran yang seragam, bebas dari cacat atau kerusakan, dan berat tertentu untuk menjamin kualitas. Uji genetik. Kadang-kadang dilakukan uji genetik untuk memastikan bahwa benih memiliki sifat-sifat unggul, seperti ketahanan terhadap penyakit dan tingkat produksi yang tinggi. Tahap yang ketiga yaitu penanganan benih. Penanganan benih kelapa sawit dilakukan secara hati-hati untuk memastikan benih tetap dalam kondisi prima hingga siap tanam. Proses ini meliputi penyimpanan. Benih yang telah diseleksi harus disimpan dalam kondisi yang baik di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Penyimpanan yang buruk dapat merusak kualitas benih. Perawatan selama penyimpanan. Benih biasanya membutuhkan kondisi kelembapan dan suhu tertentu agar tetap sehat, sehingga perlu adanya kontrol terhadap kondisi gudang penyimpanan. Perkecambahan. Sebelum ditanam, benih dikecambahkan terlebih dahulu di tempat yang terkontrol suhunya. Proses ini penting untuk memaksimalkan tingkat keberhasilan penanaman. Dengan proses yang terstruktur dan cermat, pembenihan kelapa sawit dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas kebun. Produksi bibit unggul kelapa sawit merupakan investasi sangat berharga dan tahapan yang cukup panjang, namun jika dilaksanakan secara simultaneous, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih efektif dan mampu menghemat dana. Salah satu tahapan yang paling strategis adalah koleksi pohon induk baik, itu pohon induk dura maupun induk psifera dengan berbagai genotipe. Beberapa contoh yang berhubungan dengan jenis populasi dura dan psifera yaitu famili dura seperti cemara, sokvin, merdi, dami, coto. Selanjutnya, beberapa contoh famili psifera adalah Nigeria, Ghana, Econa, Yangambi, Afros, Lame.
Semakin beragam genotipe induk Dura dan Piscifera, maka tahapan seleksi untuk pohon induk yang akan digunakan untuk menghasilkan persilangan unggul Dura dan Piscifera akan mudah. Produksi bibit unggul Dura dan Piscifera kelapa sawit bisa melalui persilangan antara tanaman Dura dan Piscifera untuk menghasilkan CPO tinggi. Persilangan interspesifik untuk mendapatkan tanaman kelapa sawit kompak, pendek dengan kandungan minyak tak jenuh tinggi. Persilangan Dura dan Piscifera untuk meminimumkan gejala Crohn disease atau CD. Sistem seleksi untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit yang mempunyai ketahanan putatif terhadap serangan Ganoderma. Perbanyakan klon kelapa sawit dari daun muda untuk menghasilkan CPO tinggi. Hingga saat ini program pemuliaan tanaman sawit untuk menghasilkan bibit unggul sangat bervariasi dan penuh tantangan, seperti produksi mutu CPO, tahan penyakit, tanaman kompak, dan pendek serta relatif cepat berbuah. Benih unggul dengan produksi CPO tinggi. Rancangan persilangan dan teknik seleksi untuk tanaman induk. Hampir kebanyakan sumber daya genetik kelapa sawit di Indonesia berasal dari induk betina Deli Dura. Dengan demikian, latar belakang genetik akan mirip satu dengan yang lainnya sehingga variasi genetik relatif kecil atau sempit. Kondisi ini berarti bahwa induk betina Dura secara umum mempunyai tingkat homogenitas yang tinggi atau heterogenitas rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan heterogenitas atau variasi genetik induk betina Dura adalah melalui introduksi tanaman Dura dari Afrika, Amerika Latin, maupun Amerika Tengah. Hingga saat ini, beberapa perusahaan swasta, baik di Indonesia maupun di Malaysia, telah mampu memetakan gen pembawa sifat tanaman kelapa sawit. Berdasarkan peta gen tersebut, maka para pemulia tanaman termasuk ahli biologis molekuler akan dengan cepat memetakan sifat yang diinginkan sehingga untuk mendapatkan varietas unggul baru kelapa sawit relatif mudah. Seminar internasional yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia selama 2 hari yaitu 4-5 November 2009 telah memunculkan pemetakan gen pengatur jumlah tandan, bobot tandan, kandungan minyak, tahan penyakit Ganoderma, dan lain sebagainya. Dari hasil seminar ini, telah diinformasikan bahwa tanaman kelapa sawit yang berasal dari Afrika, Brazil, Suriname, dan Kolombia ternyata berbeda jarak gen satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, persilangan antara mereka akan menghasilkan variasi yang tinggi sehingga seleksi untuk sifat yang diinginkan akan lebih mudah didapat. Selanjutnya, siklus perbaikan sifat tanaman kelapa sawit melalui persilangan konvensional yang memakan waktu 15-20 tahun dalam satu siklus akan bisa diperpendek menjadi 5-10 tahun melalui bantuan teknologi molekuler. Teknik persilangan antara induk Dura dan Piscifera bisa menggunakan sistem reciprocal resurrent selection atau RRS. Kebanyakan produsen benih kelapa sawit di Indonesia yang saat ini telah mencapai lebih dari 10 buah, diantaranya adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS Medan, PT Sokvindo, PT London Sumatera, PT Tunggal Yunus Estate, PT Sempurna Agro, PT Bakri Plantation Indonesia, PT Bakri Tani Nusantara, PT Sain, PT Mekarsari, PT Sinarmas menggunakan metode RRS. Metode RRS ini diperkenalkan oleh Chirat, Perancis, di mana melibatkan kombinasi induk dan famili berdasarkan uji progeny atau keturunan. Sehingga untuk Indonesia atau Malaysia, uji keturunan DXP uji keturunan Dura dan Piscifera masih digunakan.
Namun sebagian besar produsen benih kelapa sawit di Afrika masih menggunakan persilangan Dura dan Tenera untuk menguji induk berdasarkan penampilan keturunan. Dua metode tersebut yang digunakan untuk seleksi pohon induk Dura dan Pisifera saling mendukung dan tidak ada pertentangan. Pada persilangan antara Dura dan Pisifera, selain menyilangkan kedua induk Dura dan Pisifera, hal utama masih diperlukan adalah persilangan untuk memperbanyak kedua pohon induk yang dimaksud. Cara perbanyakan tanaman induk Pisifera adalah dilakukan persilangan antara Tenera dan Tenera atau Tenera dan Pisifera. Hasil persilangan Tenera dan Tenera bisa didapatkan keturunan tanaman yang 25% Dura, 50% Tenera, dan 25% Pisifera. Dengan demikian, turunan hasil persilangan Tenera dengan Tenera adalah tanaman Dura yang bisa digunakan sebagai induk betina dan tanaman Pisifera yang bisa digunakan sebagai induk Pisifera. Sistem ini terlihat bahwa seleksi dan evaluasi pohon Tenera unggul untuk persilangan Tenera dan Tenera perlu dilakukan untuk mendapatkan calon pihak induk Dura dan induk Pisifera unggul yang akan digunakan sebagai induk betina. Selanjutnya, persilangan Tenera dan Pisifera merupakan persilangan setengah saudara atau half sib, yaitu persilangan dari satu family. Persilangan Tenera dan Pisifera tersebut akan menghasilkan keturunan yang 50% Tenera dan 50% Pisifera. Pohon sawit dengan genotipe Pisifera inilah yang selanjutnya digunakan sebagai sumber serbuk sari unggul. Persilangan Dura dan Tenera yang digunakan untuk seleksi pohon induk Dura dan Pisifera berdasarkan penampilan atau uji keturunan, maka seleksi pohon Pisifera diambil dari famili Tenera. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi Dura dan Tenera yang menghasilkan penampakan terbaik, maka induk Dura tersebut cocok dengan tanaman Tenera. Sehingga untuk seleksi tanaman Pisifera cukup melihat familinya dari tanaman Tenera bersangkutan. Hal ini berarti bahwa asal tanaman Tenera tersebut dihasilkan dari sistem persilangan setengah saudara. Oleh karena itu, di Indonesia dan Malaysia maupun Asia Tenggara lainnya, kebanyakan uji keturunan masih menggunakan persilangan Dura dan Pisifera yang bertujuan menilaikan induk Dura dan Pisifera berdasarkan penampilan progeni. Dengan demikian, perbanyakan pohon induk Pisifera untuk sumber serbuk sari melalui persilangan Tenera dan Pisifera. Tenera yang dimaksud selayaknya diseleksi dahulu secara fenotipe atau menggunakan teknik biomolekuler. Menurut Dumertir dan kawan-kawan pada tahun 2011 melaksanakan perbaikan populasi dami secara berkelanjutan secara RRS untuk mendapatkan kemampuan daya gabung sifat-sifat yang diinginkan. Selanjutnya menurut Kushairi dan kawan-kawan pada tahun 1999 menggunakan metode RRS untuk memperbaiki penampakan agronomi dan variasi genetik progeni Dura dan Pisifera. Dengan demikian, ada dua teknik persilangan yang digunakan untuk menilaikan induk Dura dan Pisifera berdasarkan penampilan progeni, yaitu uji progeni Dura dan Tenera, yang biasa digunakan oleh perusahaan benih sawit di Afrika, dan uji progeni Dura dan Pisifera yang secara umum dilakukan oleh perusahaan benih sawit di Malaysia maupun Indonesia. Kedua teknik persilangan RRS tersebut sebenarnya mirip satu dengan yang lainnya. Metode persilangan Dura dan Tenera ini dilakukan untuk menguji atau menilaikan induk Dura dan Tenera berdasarkan penampilan progeni di lapangan. Dengan demikian, ada dua populasi yang digunakan sebagai induk, yaitu populasi pohon Dura sebagai induk betina dan populasi pohon Tenera sebagai induk jantan. Awalnya,
Dilakukan seleksi berdasarkan fenotipe atau penampilan pada kedua induk Dura dan Tenera. Setelah itu, induk terpilih Dura dan Tenera disilangkan untuk menghasilkan hibrida Dura dan Tenera. Kegiatan tersebut masih pada siklus 0. Secara simultan atau pada saat yang bersamaan, dilakukan persilangan Dura dan Dura baik selfing, seeding, maupun crossing dari pohon yang sudah terpilih jadi induk. Begitu juga untuk pohon induk Tenera dilakukan persilangan Tenera dengan Tenera sama dengan yang dilakukan pada Dura dan Dura. Jika persilangan hibrida Dura dan Tenera pada siklus 0, sudah ada penampilan progeni yang menampakkan produksi tinggi, maka perlu dicatat secara detail induk Dura dan Tenera yang menghasilkan progeni dengan produksi tinggi tersebut. Kemudian dari famili induk Tenera yang terseleksi ini dilakukan verifikasi atau pengecekan untuk mendapatkan pohon Pisifera. Pohon Pisifera yang berasal dari famili yang sama dengan pohon induk Tenera yang terpilih langsung dijadikan sebagai pohon jantan untuk sumber serbuk sari. Selanjutnya, pohon induk Dura dan Tenera yang terpilih dilakukan silang sendiri lalu disilangkan lagi untuk mendapatkan siklus 1. Begitu seterusnya, sehingga peningkatan produksi setiap siklus mulai siklus 0, siklus 1, siklus 2, dan seterusnya akan terlihat pada evaluasi di lapangan. Kondisi lain, untuk pohon induk Dura dan Tenera yang sudah terpilih lalu disilangkan dengan famili lain, akan dinyatakan dengan siklus 1 dan masih perlu dievaluasi lagi untuk mendapatkan induk unggul berdasarkan uji progeni yang berpenampilan produksi tinggi di lapangan. Setelah mendapatkan data tentang induk unggul berdasarkan penampilan progeni, maka kedua induk unggul ini dilakukan persilangan sendiri. Berdasarkan ini, maka evaluasi penampilan kedua induk Dura dan Tenera hasil selfing perlu dilakukan, yang kemudian dilakukan persilangan hibrida Dura dan Tenera untuk menilaikan kedua induk betina dan jantan. Perbanyakan pohon induk Dura dan Tenera hasil dari selfing, seeding yang telah dilakukan bisa digunakan sebagai induk untuk menghasilkan benih unggul, yaitu persilangan Dura dan Pisifera yang digunakan sebagai benih hibrida. Jika hasil dari persilangan Dura dan Tenera yang outcrossing mampu menghasilkan progeni dengan produksi tinggi, maka pohon Pisifera hasil silang sendiri induk Tenera tersebut bisa digunakan serbuk sarinya untuk menghasilkan hibrida komersial Dura dan Pisifera. Dengan demikian, pohon induk Pisifera dari famili pohon Tenera disilangkan dengan induk Dura yang sudah terpilih akan menghasilkan hibrida, yaitu Dura dan Pisifera untuk dijadikan benih unggul Dura dan Pisifera. Dengan demikian, pohon induk Pisifera dari famili pohon Tenera disilangkan dengan induk Dura yang sudah terpilih akan menghasilkan hibrida, yaitu Dura dan Pisifera untuk dijadikan benih unggul Dura dan Pisifera. Begitu selanjutnya, dilakukan persilangan sendiri atau saudara tiri untuk perbanyakan pohon induk digunakan uji progeni pada siklus berikutnya. Persilangan sendiri atau saudara tiri ini akan mengakibatkan timbulnya inbreeding depression atau tekanan akibat proses inbreeding. Penampakan vegetatif tanaman yang berkali-kali dilakukan silang sendiri atau saudara tiri akan cenderung kurang figur pertumbuhannya. Namun, sifat genetik tanaman hasil silang sendiri atau saudara tiri lebih homozigot atau inbred. Jika dilakukan persilangan antara induk-induk yang inbred,
ini maka hasil persilangan hibrida Dura dan Piscifera akan berpenampilan jauh lebih baik dibandingkan dengan kedua induknya karena faktor heterosis. Perlu digarisbawahi bahwa hasil persilangan sendiri atau saudara tiri Tenera dan Tenera akan menghasilkan progeni dengan rasio fenotipe sebagai berikut: 25% Dura, 50% Tenera, 25% Piscifera. Piscifera inilah yang bisa dijadikan sebagai pohon induk jantan untuk sumber serbuk sari dan disilangkan dengan Dura untuk benih unggul hibrida Dura dan Piscifera. Metode persilangan Dura dan Piscifera ini dilakukan untuk menguji atau menilaikan induk Dura dan Piscifera berdasarkan penampilan progeni di lapangan. Metode ini banyak dilakukan di Indonesia dan Malaysia untuk menilaikan atau menguji induk Dura dan Piscifera. Seleksi awal dilakukan berdasarkan data fenotipe terhadap karakter vegetatif dan generatif yang didapatkan dari induk Dura dan Tenera. Setelah mendapatkan karakter yang diinginkan pada famili Dura dan Tenera tersebut, maka dilakukan persilangan sendiri atau saudara tiri. Setelah kegiatan seleksi untuk sifat yang diinginkan, seperti pertambahan tinggi batang rendah, tanaman sehat tidak ada gejala defisiensi hara, produksi tandan tinggi dan besar, analisis minyak tinggi, dan komponen buah tinggi, maka dilakukan persilangan Dura dan Piscifera untuk evaluasi di lapangan, maka juga dilakukan persilangan sendiri, atau saudara tiri Dura dan Dura, maupun Tenera dan Tenera pada saat yang bersamaan. Pohon Piscifera yang digunakan adalah pohon Piscifera yang berasal dari famili yang sama dengan pohon Tenera yang terseleksi. Ada dua cara pengujian, apakah pohon dari persilangan Tenera dan Tenera itu Piscifera atau bukan, yaitu pemotongan buah brondolan secara melintang. Jika ditemukan inti tanpa cangkang, maka pohon tersebut adalah Piscifera. Cara lain yaitu pengambilan buah brondolan yang sudah lunak daging buahnya, lalu diremas dengan jari-jari tangan. Jika menemukan inti yang kecil warna putih dan keras, maka pohon tersebut adalah Piscifera. Pemeriksaan pohon Piscifera yang berasal dari Tenera dan Tenera bisa dilihat terutama kondisi fisik bunga, seperti banyak tandan buah yang mengalami aborsi dan tidak berhasil membentuk buah. Jika pohon tersebut menghasilkan buah, maka banyak buah yang partenokarpi, yaitu pembesaran buah tanpa hasil pelaburan sel telur dan sel kelamin jantan. Pohon yang menghasilkan buah partenokarpi ini, bunga jantannya bisa dipanen lalu diproses untuk diambil serbuk sarinya. Serbuk sari dari pohon tersebut digunakan untuk disilangkan dengan bunga betina dari pohon Dura yang kemudian ditanam di lapangan. Jika hasil persilangan tersebut ini sudah menghasilkan buah, maka segera buah brondolan dipotong melintang untuk dilihat ukuran cangkangnya. Jika secara visual menghasilkan cangkang tipis, berarti serbuk sari dari pohon yang diduga Piscifera ini langsung dikonfirmasi bahwa pohon tersebut Piscifera. Untuk perbanyakan pohon Piscifera, maka pohon yang sudah dikonfirmasi untuk sumber serbuk sari segera dilakukan persilangan Tenera dan Piscifera, baik seeding maupun outcrossing. Bunga tandan dari tanaman Dura hasil selfing atau seeding disilangkan dengan serbuk sari dari pohon Piscifera yang kemudian hasil persilangan Dura dan Piscifera tersebut ditanam di lapangan sebagai siklus 0. Progeni yang ditanam tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi pohon induk Dura dan Piscifera untuk bisa dijadikan sebagai induk. Jika penampilan progeni setelah dievaluasi menunjukkan keragaan yang unggul, maka tetua dari progeni tersebut bisa digunakan sebagai induk. Selanjutnya, pohon induk Dura yang terseleksi sebagai induk dilakukan persilangan sendiri atau seeding, lalu disilangkan dengan Piscifera yang sudah terseleksi, maka persilangan Dura dan Piscifera merupakan siklus 1. Persilangan Dura dan Piscifera siklus 1 ini dilakukan evaluasi lalu diseleksi berdasarkan penampakan unggul di lapangan.
Kondisi ini bisa berlanjut terus berdasarkan evaluasi dan seleksi penampakan terbaik dari yang terbaik, lalu dipersilangkan Dura dan Piscifera merupakan siklus 2, dan seterusnya. Peningkatan keragaman genetik untuk induk Dura maupun Tenera dari Tenera dan Piscifera ataupun Tenera dengan Tenera sangat diperlukan agar proses seleksi mampu mengeksplorasi karakter yang ada di kedua induk bisa maksimum. Keragaman genetik bisa dilakukan dengan melakukan persilangan yang berlain latar belakang genetik satu dengan yang lainnya. Hasil persilangan induk-induk Dura dan Piscifera tersebut yang sudah mempunyai latar belakang genetik berbeda sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai induk-induk baru. Namun, beberapa tahapan persilangan dan seleksi masih perlu dilakukan untuk mendapatkan induk-induk yang relatif homogenus. Jika induk-induk sudah relatif homogenus dari hasil persilangan sendiri atau saudara tiri, maka induk-induk tersebut bisa digunakan untuk menghasilkan benih hibrida unggul Dura dan Piscifera. Selanjutnya, induk-induk yang relatif homogenus tersebut bisa juga disilangkan dengan famili lainnya untuk perbaikan sifat yang diinginkan. Evaluasi individu pohon yang akan dijadikan induk perlu dilakukan baik itu untuk induk Dura maupun Tenera, begitu juga untuk induk Piscifera. Evaluasi yang dilakukan biasanya meliputi pertumbuhan vegetatif seperti pengukuran pertambahan tinggi batang, yaitu dengan cara mengukur tinggi batang dari permukaan tanah hingga pelepah ke-41. Pengukuran ini mulai dilakukan minimum 2 tahun sekali pada tanaman yang berumur 6 tahun setelah tanam, hingga 18 atau 20 tahun setelah tanam. Rumus pengukuran pertambahan tinggi batang per tahun adalah PTB, tinggi batang umur 6 tahun setelah tanam, per sentimeter 6-2 tahun. Pada pembagian ada pengurangan 2 karena sebelum umur 2 tahun setelah tanam, sawit tidak bisa diukur tinggi batang. Jika pengukuran tinggi batang pada tanaman sawit umur 6 tahun sebelum tanam sebesar 180 cm, maka rata-rata pertambahan tinggi batang per tahun pada tanaman sawit umur 6 tahun setelah tanam adalah 45 cm yang berasal dari 180 cm per 6 kurang 2, sama dengan 45 cm per tahun. Pengukuran panjang pelepah, yaitu mengukur pelepah mulai dari pangkal pelepah yang menempel pada batang hingga ujung daun dengan satuan cm. Pelepah tanaman sawit terdiri atas panjang recis dan panjang petiol. Panjang recis diukur mulai dari duri recis awal hingga ujung daun pelepah. Selanjutnya, panjang petiol diukur mulai dari pangkal pelepah hingga duri recis. Pertambahan jumlah pelepah per tahun diukur dengan cara memberi tanda cat biru pada pelepah ke-17 pada kondisi kini. Kemudian, 1 tahun lagi, penandaan cat biru pada pelepah yang ke-17 dilakukan lagi. Sehingga ada dua tanda biru pada pelepah yang nantinya akan dihitung berapa jumlah pelepah antara pelepah ke-17 yang diberi tanda biru pertama kali dan tanda biru pelepah ke-17 yang berikutnya. Cara lain yang serupa adalah dengan memberi tanda cat biru pada pelepah pertama yang sudah membuka penuh pada tahun saat ini. Kemudian 1 tahun berikutnya penandaan cat biru dilakukan pada pelepah ke-1 yang membuka penuh. Pertambahan jumlah pelepah dihitung berdasarkan perhitungan jumlah pelepah antara kedua tanda biru tersebut, yaitu pelepah ke-1 yang diberi tanda biru pada awalnya dan pelepah ke-1 yang diberi tanda biru berikutnya. Evaluasi individu untuk variabel generatif juga dilakukan. Biasanya pada saat tanaman sawit berbuah awal atau berumur 5 tahun setelah tanam, evaluasi variabel generatif yang dilakukan biasanya meliputi jumlah tandan per pohon, yaitu menghitung jumlah tandan yang sudah dipanen dalam 1 tahun. Jadi, setiap kali dilakukan panen, maka langsung dicatat jumlah tandan yang dipanen dalam 1 pohon. Begitu seterusnya.
Sehingga jika rotasi panen dilakukan 10 hari sekali, maka pada pohon yang sama dihitung jumlah tandan yang dipanen dalam 1 tahun. Pada satu plot percobaan, biasanya ada 16 tanaman yang dihitung, lalu jumlah tandan total dibagi dengan 16 yang dinamakan rata-rata jumlah tandan per plot progeny. Panen biasanya dilakukan menurut rotasi panen, yaitu ada yang 7, 8, 9, bahkan 14 hari sekali. Hal ini tergantung pada kondisi tanaman dan lingkungan. Rata-rata bobot per tandan, atau disebut juga bobot janjang rata-rata. Total bobot tandan yang dipanen pada satu pohon dibagi dengan jumlah tandan yang dipanen. Bobot tandan segar, yaitu menimbang bobot tandan buah segar yang terlebih dulu dipotong tangkai tandan hingga dekat dengan dasar buah. Bobot TBS tersebut merupakan total tandan yang dipanen pada 16 sampel dan bobot per tandan yang kemudian disertakan dalam 1 hektar. Bobot berondolan atau bobot buah, yaitu menimbang bobot buah yang sudah dilepas dari tandan dan spliket, kemudian sekitar 16 buah fertil atau buah-buah Parthenocarpi ditimbang dan dihitung rata-rata bobot per buah dengan cara membagi bobot 16 buah dengan 16. Mesokarp, yaitu pengurangan dari bobot per buah dengan bobot biji. Bijinya diambil dengan cara merajang daging buah hingga terpisah antara biji dan daging buah. Bobot kernel atau inti, dan cangkang kulit biji, yaitu biji yang sudah terpisah dengan buah sawit. Dipanaskan sebentar pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian biji ditumbuk dengan martir agar kernel dan cangkang bisa terpisah. Penimbangan kernel dan cangkang dilakukan karena kedua variabel ini merupakan indikator kernel kecil maupun cangkang tebal. Setelah karakter vegetatif dan generatif dievaluasi per pokok dalam setiap famili, baik berasal dari famili Dura, Tenera, maupun progeny, maka dilakukan seleksi berdasarkan sifat yang diinginkan. Pokok dari Dura dengan karakter yang baik dan diinginkan dipilih berdasarkan kriteria vegetatif dan generatif. Ada 3 tahap utama yang biasanya dijadikan dasar untuk mendapatkan pohon baik famili Dura, Tenera, maupun progeny, yaitu evaluasi dan seleksi fenotipe, uji progeny dan produksi benih, perbaikan sifat, induk, dan perbanyakan. Dari evaluasi dan seleksi fenotipe, secara umum, pada suatu kebun induk ada 2 jenis tanaman yang dipelihara, yaitu Dura dan Piscifera, yang terdiri atas beberapa famili. Dengan demikian, ada plot atau blok yang ditanami famili Dura, baik itu berasal dari selfing, deceiving, maupun crossing. Di dalam setiap famili Dura ini, ditanam beberapa pohon di plot lapangan. Sistem tanam biasanya dilakukan secara baris maupun ulangan atau replikasi. Untuk famili Piscifera, biasanya dilakukan penanaman yang terpisah dengan famili Dura maupun progeny. Famili Piscifera berasal dari persilangan Tenera dan Piscifera maupun Tenera dengan Tenera, sehingga jika berasal dari Tenera dan Piscifera, maka di dalam plot ada pohon Tenera dan pohon Piscifera. Selanjutnya, rasio pohon Dura 25% Tenera, 50% Piscifera, 25% akan menjadi 1:2 jika berasal dari Tenera dengan Tenera. Evaluasi dilakukan secara ketat, disiplin, dan tepat berdasarkan pengukuran bagian vegetatif dan generatif setiap individu tanaman, seperti pertambahan tinggi batang per tahun, pertambahan pelepah per tahun, panjang pelepah, panjang recis, panjang petiol. Selanjutnya untuk karakter generatif dilakukan analisis tandan, seperti jumlah tandan yang dipanen per tahun, bobot TBS per tahun, komponen buah, dan kandungan minyak. Kriteria utama yang dijadikan sebagai karakter atau sifat yang diinginkan pada bagian vegetatif adalah
pertambahan tinggi batang lambat, dan pertambahan jumlah pelepah tinggi. Untuk kriteria vegetatif tambahan, maka yang dievaluasi adalah pelepah pendek. Dasar pelepah tidak besar, diameter kanopi kecil sampai sedang, dan daun pelepah sehat sehingga sifat sensitif defisiensi daun terhadap magnesium hampir tidak ada. Pengukuran variabel seperti pertambahan jumlah pelepah dilakukan dan dimulai pada saat umur tanaman 2 tahun setelah tanam. Selanjutnya, pengamatan variabel hasil atau komponen hasil direkam dan dianalisis pada saat 5 atau 8 tahun setelah tanam. Sedangkan untuk persilangan luar, karena ada perbedaan asal maupun latar belakang genetik, maka dilakukan pencatatan variabel hasil dan komponen hasil pada saat panen tahun 10 tahun sebelum tanam. Kemudian, kriteria utama pada bagian generatif yang diinginkan adalah jumlah tandan banyak, mesokap atau daging buah tebal, kadar minyak tinggi. Untuk karakter generatif tambahan, maka ukuran kernel dan buah perlu dipertimbangkan. Ada beberapa kriteria tambahan pada bagian generatif untuk dievaluasi secara ukuran kernel sedang, tangkai tandan panjang, dan indeks tandan tinggi. Uji progeni dan produksi benih progeni berasal dari persilangan Dura dengan Tenera maupun Dura dengan Piscifera. Ditanam dengan menggunakan rancangan kelompok teracak lengkap atau rancangan kelompok teracak tidak lengkap. Jika jumlah progeni yang ditanam banyak, setiap progeni ada 16 tanaman yang disusun 4x4 tanaman atau 4 baris 2 jalur. Tujuan pengujian progeni adalah untuk mengevaluasi kemampuan kedua induk Dura, Piscifera, atau Tenera yang diekspresikan kepada progeni atau turunan. Pencatatan data dan manajemen data merupakan hal yang sangat penting. Data yang diambil harus mempunyai akurasi tinggi, karena uji progeni merupakan tahapan untuk menilai pohon Dura, Piscifera, maupun Tenera menjadi pohon induk. Begitu juga pengecekan progeni yang ditanam di plot harus benar, baik itu kode persilangan, ulangan, atau plot nomor. Dan kondisi pohon, apakah dilakukan penyulaman, diserang rayap, pertumbuhannya kerdil, tumbuh di atas tunggul, terserang Ganoderma, harus dicatat. Pengecekan data sangat diperlukan sebelum dianalisis lebih lanjut. Setelah data dianalisis ragam, maka perlu dilanjutkan dengan analisis daya gabung umum atau daya gabung khusus. Berdasarkan nilai daya gabung umum dan daya gabung khusus pada variabel vegetatif dan generatif dari induk tersebut, maka dilakukan seleksi Dura dan Piscifera untuk produksi benih hibrida. Produksi benih dirancang berdasarkan kapasitas biji yang akan dihasilkan dari pohon induk. Dengan demikian, perlu dilakukan penentuan tandan bunga yang dihasilkan setiap pohon Dura dan jumlah pohon Piscifera yang menghasilkan bunga jantan untuk sumber serbuk sari. Secara umum, sekitar 8-10 buah tandan bunga pada setiap pohon Dura yang layak disilangkan dengan serbuk sari Piscifera. Perbaikan sifat dan perbanyakan induk. Persilangan antara induk yang berbeda famili ataupun latar belakang genetik dengan sifat-sifat yang saling melengkapi dilakukan untuk memperbaiki sifat induk Dura, Tenera, maupun Piscifera. Tanaman yang akan dijadikan bahan persilangan bisa melalui pertukaran plasma nutfah, introduksi dari daerah asal yaitu Afrika seperti Kamerun, Angola, maupun Nigeria. Sifat-sifat yang diharapkan bisa melengkapi adalah toleran Ganoderma, toleran pada busuk batang, tahan terhadap cekaman air,
tangkai tandan panjang, pelepah dasar sempit, tahan ditanam pada berbagai ketinggian, respon pada kondisi hara rendah, dan panen awal. Selanjutnya, persilangan sendiri atau saudara tiri pada Dura dan Piscifera serta Tenera dilakukan untuk perbanyakan induk Dura dan Piscifera yang langsung digunakan untuk benih. Penanaman tanaman sawit introduksi mempunyai beberapa metode yang tergantung pada kegunaannya, seperti penanaman secara baris maupun dalam plot. Penanaman secara baris berarti bahwa tanaman sawit ditanam dalam 2 atau lebih baris dan setiap baris terdapat 10 atau lebih tanaman dengan latar belakang genotipe sama. Selanjutnya, penanaman tanaman introduksi dalam plot berarti bahwa setiap famili ditanam dalam satu plot. Plot yang digunakan ada yang berukuran 4x4 tanaman atau 16 tanaman per plot, dan bisa dilakukan pengulangan atau blok. Sebelum dilakukan seleksi terlebih dahulu, tanaman introduksi tersebut diobservasi dan dievaluasi, lalu seleksi. Tanaman yang diinginkan ditentukan berdasarkan analisis data. Penggunaan biomolekuler untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi karakter bisa mempercepat seleksi. Menurut Cross dan kawan-kawan pada tahun 2015 telah melakukan seleksi genom yang merupakan metode MAS untuk sifat pewarisan yang kompleks yang biasa dinamakan reciprocal recurrent genome selection atau RRGS. Metode RRGS akan menghasilkan genom untuk penduga nilai breeding. Jika dibandingkan antara RRGS dan RRS, maka keakurasian seleksi untuk RRS lebih tinggi, yaitu 0,967, kurang lebih 0,003. Sedangkan RRGS mempunyai 0,934, kurang lebih 0,008. Metode RRGS ini akan bermanfaat jika menyeleksi progeni dalam jumlah yang besar, seperti 300 progeni. Setelah beberapa tanaman terseleksi berdasarkan sifat-sifat yang diinginkan, maka dilakukan shelving atau sibing yang kemudian dievaluasi lagi. Persilangan antara introduksi yang terseleksi dengan induk yang sudah dikonfirmasi dilakukan kemudian ditanam di lapangan. Progeni Dura yang sudah ditanam di lapangan dievaluasi lagi, kemudian diseleksi, dan dilakukan persilangan dengan Piscifera atau Tenera terpilih sebagai sumber serbuk sari. Seleksi tanaman untuk dijadikan induk sebaiknya dipilih berdasarkan penampilan turunannya. Selanjutnya, untuk induk hasil persilangan antar famili yang berbeda atau antar induk yang berbeda, latar belakang genetik, maka diperlukan penanaman blok atau replikasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan menilaikan kestabilan serta penampakan sifat induk pada plot atau lokasi berbeda. Dengan demikian, perbaikan sifat induk bisa melalui persilangan dengan kerabat dekat atau beda famili untuk meningkatkan keragaman. Selanjutnya, perbanyakan induk yang terseleksi dilakukan persilangan sendiri atau saudara tiri, menunjukkan tentang metode pemuliaan tanaman dengan menggunakan modifikasi RRS. Berdasarkan sistem ini, bahwa ada 2 populasi, yaitu Dura dan Piscifera. 2 populasi tersebut merupakan hasil evaluasi dan seleksi dari persilangan generasi awal, yang kemudian untuk digunakan sebagai induk. Dengan demikian, generasi awal merupakan persilangan induk Dura dan Piscifera yang tidak dicantumkan. Jadi hasil seleksi berdasarkan generasi awal memperoleh induk Dura sebanyak 228 progeni dan induk Piscifera sebanyak 72 progeni. Generasi 1 merupakan persilangan sebanyak 440 progeni Dura dan Piscifera yang berasal dari 223 Dura dan 50 Piscifera dilakukan di lokasi sumber plasma nutfah.
Selanjutnya, induk dura sebanyak 223 progeny tersebut dilakukan selfing atau seeding. Begitu juga induk Piscifera dilakukan seeding. Kedua hasil persilangan ini kemudian ditanam di lokasi pengembangan induk untuk diusahakan produksi kecambah atau bibit. Dengan demikian, di lokasi pengembangan dan produksi kecambah telah ditanam secara bersamaan, yaitu induk dura hasil selfing, induk Piscifera hasil seeding, dan klon serta hibrida dura dan Piscifera generasi 1 yang akan dievaluasi. Jadi persilangan dura dan Piscifera pada generasi 1 bertujuan untuk menguji progeny di lapangan dari 223 dura dan 50 Piscifera yang kemudian diseleksi berdasarkan penampakan atau data fenotipe terbaik. Data hasil evaluasi dan seleksi dari persilangan tersebut digunakan untuk menentukan induk dura dan Piscifera yang nantinya akan dilakukan persilangan menghasilkan kecambah komersial dura dan Piscifera hibrida. Progeny dura dan Piscifera yang berjumlah 440 persilangan dari 223 dura dan 50 Piscifera dievaluasi dengan menggunakan analisis daya gabung umum dan daya gabung khusus. Kemudian, berdasarkan perhitungan data fenotipe, maka famili dura dan Piscifera yang mempunyai nilai GCA atau SCA tinggi diseleksi yang selanjutnya digunakan sebagai induk untuk produksi benih unggul dura dan Piscifera. Beberapa peneliti seperti Noh dan kawan-kawan pada tahun 2012 dan Alvarado dan kawan-kawan pada tahun 2000 juga mengevaluasi sifat-sifat yang secara ekonomi menguntungkan dengan menggunakan nilai estimasi GCA. Contoh perhitungan berdasarkan modifikasi RRS yang tertera pada percobaan ini dilakukan di Sumatera Utara dengan tipe tanah aluvial. Penanaman dilakukan pada Desember 2000 dan awal panen hasil pada April tahun 2005. Tanaman sebelumnya adalah kelapa sawit atau penanaman sawit setelah sawit replanting. Ada 50 progeny yang berasal dari persilangan 20 dura dan 6 Piscifera. Rancangan persilangan menggunakan North Carolina 2 yang saling berhubungan. Selanjutnya, rancangan perlakuan disusun secara acak kelompok tidak lengkap, dengan 2 ulangan yang setiap ulangan ada 5 kelompok dan setiap kelompok ada 10 plot. Setiap plot terdiri dari 16 tanaman dalam satu progeny dengan populasi 136 tanaman per hektar. Demikian materi yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.